Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa semua, kembali lagi di Sepan Podcast. Masih bersama saya Molly Dina dan Syifa Syarani sebagai podcaster. Nah teman-teman semua, kali ini tim kami mengundang dua narasumber spesial yang sangat spesial, yaitu kepala sekolah dan juga pendidik tunarungu dari SLB Amali. Tepuk tangan. Nah, terima kasih Ibu karena sudah menyempatkan waktu untuk kami wawancarai. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Mira panggilannya. Saya kepala sekolah dari SLB Yayasan Pendidikan Amali. Dan teman saya ini adalah Ibu Retno Indah Palupi, salah satu guru yang mempunyai hambatan pendengaran. Nah, boleh disampaikan, kalau boleh tahu nih, Ibu udah berapa tahun jadi kepala sekolah? Kalau menjadi kepala sekolah sudah 8 tahun. Tapi saya menjadi guru sudah 24 tahun. Lama juga ya Ibu. Lama. Boleh disampaikan Bu, visi dan misi utama SLB Amali dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus Ibu. Baik. Visi misi kami adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, mandiri, terampil, dan berprestasi melalui pendidikan khusus. Dari memberikan pelayanan pendidikan yang bermakna, adil, jujur, dan menyenangkan. Bagus juga ya Ibu visi-visinya. Nah, boleh disampaikan Ibu inovasi program atau kurikulum unggulan yang saat ini sedang dikembangkan di SLB Amali agar siswa-siswi dapat bersaing di masa depan. Nah, di sekolah kami itu banyak untuk keterampilan, karena memang dibekali untuk itu, untuk life skillnya. Jadi ada beberapa kegiatan keterampilan itu seperti membuat minuman sehat atau jamu, terus bahan olahan ikan dan ayam seperti itu udah pernah juga. Terus kami mengembangkan juga baru-baru ini membatik. Lalu ada yang sedang berjalan ini seni dekopet dan buket dan hantaran. Kalau seni apa tadi? Seni dekopet. Dekopet itu adalah seni menggunting, dia tuh mirip tisu tapi bergambar. Digunting lalu ditempel di suatu benda. Yang kami biasa lakukan tuh di dompet, anyaman, tas jinjing atau topi atau sendal dan lain sebagainya. Ya. Banyak. Berarti mereka diajarin kayak memasak gitu ya? Memasak juga, menanam juga, pengolahan limbah juga, ya. Bagus ya Bu ya. Ya. Nah kalau misalnya mungkin kolaborasi antara sekolah umum SMP 9 dan SLB Amali ini kan sangat berharga bagi kami ya Bu. Ya. Nah selain acara hari ini, adakah bentuk kolaborasi rutin atau program inklusif yang ingin dikembangkan oleh SLB Amali bersama sekolah-sekolah umum lainnya di Bontang? Iya. Kalau kolaborasi dan program inklusi itu kalau SLB itu kan bukan inklusi ya. Kalau inklusi itu untuk sekolah reguler. Kalau kami memang sudah menangani anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau kami yang diberi gagasan, kami mempunyai gagasan, Amali mempunyai gagasan membuat program kalau memang inklusi itu dengan judul Sahabat Inklusif. Nah, ini tentang edukasi dan kolaborasi masyarakat peduli disabilitas. Nah, tujuannya menumbuhkan pemahaman dan empati masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Itu sangat penting sekali. Nah, itu mendorong lingkungan sekitar sekolah SLB menjadi lebih ramah disabilitas. Mungkin dengan cara
dengan kampanye ya, kampanye kenali kami. Ya. Nah, PTKMI ini kan menginisiasi kolaborasi ini. Dan kami tahu bahwa perusahaan besar memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, dalam konteks pendidikan itu, apakah SLB Amali memiliki program yang mengajarkan siswa tentang isu lingkungan hidup atau kegiatan yang menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan sekitar? Alhamdulillah, program kegiatan praktek langsung learning by doing itu program itu baru saja kami lakukan juga, baru saja kami laksanakan, dan itu pun diinisiasi dari PTKMI langsung. Pemanfaat lingkungan dan pemanfaatan limbah yang dipergunakan untuk media untuk menanam. Dari pengolahan limbah menjadi tempat wadah untuk menanam, dan pemanfaatan lingkungan sekitar untuk menanam beberapa macam sayuran yang nantinya harapan kami nanti bisa bertumbuh dengan baik dan subur. Nanti anak-anak memanennya dan mengolahnya sendiri dan mengkonsumsinya. Jadi dimasak terus dimakan lagi. Iya, tapi kan ada prosesnya, yaitu bagus untuk anak-anak untuk peduli untuk merawat tanaman, menyiram, ya kan, terus membersihkan lingkungannya supaya bertumbuh dengan bagus dan nanti mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi. Bagus ya. Nah, PTKMI ini melalui program CSR mereka sering fokus pada pengembangan masyarakat. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana dukungan dari industri atau perusahaan di Bontang dapat membantu SLB Amali mengembangkan program inovatif dan meningkatkan fasilitas untuk siswa ABK? Kami menyambut baik banget, itu sangat-sangat membantu. Mungkin Ibu mempunyai pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi SMP 9 dan untuk seluruh anak muda di Bontang tentang pentingnya bahasa isyarat, kepedulian sosial, dan inklusivitas. Bahasa isyarat itu memang unik ya, tapi oke. Sebenarnya bahasa isyarat itu bisa kita lakukan, kita belajar dengan cepat, itu harus bersama anak tunarungunya langsung atau anak tuli, itu lebih efektif. Dan kalau jika tidak ada anak tunarungunya atau tuli, itu bisa kolaborasi bersama teman, saling belajar untuk mengasah yang sudah tadi diberikan ya. Untuk pesan-pesan untuk pemudi yang ada di Kota Bontang, jangan sia-siakan waktu. Waktu itu jalan terus tanpa henti. Dan kita tidak boleh dan tidak bisa kembali. Jadi jalan itu jalan lurus terus, gapai yang di depannya. Tuh. Terima kasih untuk pesannya. Mungkin bisa dibantu untuk temannya Ibu. Ya, baik. Setelah kami belajar bahasa Bahasa isyarat isyarat. dasar, kami semakin kagum sebagai seorang pendidik yang tunarungu. Apa tantangan terbesar saat mengajar bahasa isyarat kepada siswa atau kepada kami hari ini? Menurut Bu Palupi itu tantangan yang sangat berat, besar, apalagi untuk adik-adik yang baru belajar. Itu biasanya ada ya harus bertahap memang. Jadi butuh kesabaran terus menerus, nggak bisa berhenti situ. Kalau berhenti itu bakalan hilang, tak berbekas. Berarti kita harus Konsisten terus menerus, ya. Nah, mungkin menurut pengalaman Ibu, bagaimana bahasa isyarat
itu tidak hanya membantu siswa tunarungu, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan saling menghargai di antara semua siswa. Ah, Ay, pero, baca pada, ada budi, ada berarti, ada banget, di bat, batam, ada harapan Bapak Lupi, keberadaan anak-anak sekarang itu harusnya lebih aware, lebih menerima keunikan dari anak-anak ABK. Karena anak-anak ABK itu disabilitas itu sama, punya hak yang sama dan setara. Dia kepengen dihargai sama seperti anak-anak yang lain. Dan bisa juga bertumbuh menjadi lebih baik dan berprestasi. Jadi cuma ingin dihargai keberadaannya. Iya. Jadi kita perlu juga nih belajar bahasa isyarat ini. Iya, betul. Nah, jika ibu bisa menyampaikan satu pesan kepada pihak industri atau pembuat kebijakan di Bontang terkait kesempatan kerja atau peran bagi lulusan SLB, apa pesan terpenting itu? Untuk saya ya. Pesan untuk perusahaan. Menurut Bapak Lupi, keberadaan anak disabilitas itu sangat-sangat tidak dilihat gitu, tidak dilihat. Selalu ada stigma negatif. Dianggap tidak mampu, tidak berdaya gitu. Padahal anak-anak itu juga bisa bersaing dengan anak-anak yang lain. Contohnya di dunia usaha. Ya. Jadi pesannya untuk bisa meratakan semua gitu ya, Bu ya. Ya tertentu, kan dilihat juga ya, disabilitas itu ada yang mampu bekerja, baik di perusahaan atau usaha sendiri di rumah. Itu memang ada, tapi nggak menutup kemungkinan ada yang tidak bisa memasuki dunia usaha, tapi paling tidak dia mandiri. Tuh. Oh ya, hadap ke kamera. Harapnya. Tetap semangat. Jangan patah semangat. Selalu berusaha. Tuli. Iya, bahasa isyarat. Ya. Satu lagi nih Bu, mungkin kayak Ibu tadi, pesan terakhir yang ingin Ibu sampaikan kepada siswa-siswi SMP 9 dan seluruh anak muda di Bontang tentang pentingnya bahasa isyarat, kepedulian sosial dan inklusivitas. Bahasa isyarat. Nah, sangat sulit. Nggak apa-apa. Pelan-pelan dipelajari. Lama-lama bisa. Oke. Oh, ada ke sana. Ya. Ya, anak-anak tuli. Adik-adik itu belajar terus. Iya, tuli. Iya. Oke.
sama-sama belajar. Jadi baik yang disabilitas, yang tidak, itu bisa belajar barengan, berhadapan. Tapi terus menerus katanya dia seperti itu. Pasti bisa ke depannya. Nah, mungkin ini saya tanya ke Ibu Panti, bagaimana cara cepat menghafal bahasa isyarat? Bagaimana cepat bahasa isyarat? Tadi Mm-mm. 6 tahun, 7 tahun. Mm-mm. Stop dulu. Katanya belajarnya itu dari sejak kecil, dari 6 tahun dia sudah belajar di sekolah SLB dan guru yang membina terus gitu. Terus itu terus menerus, lama prosesnya lama. Ya, bahasa isyarat. Ya, dulu Sibi. Ya. Dulu zaman dulu waktu dia masih kecil, yang Ibu bilang tadi, yang Sibi itu yang satu tangan itu yang menciptakan itu adalah para pendidik, guru waktu zaman dulu. Dibuatlah buku untuk memudahkan cara mengajar dengan tunarungu. Tapi semenjak berkembangnya zaman, tunarungu tuli tidak terima karena bukan dia yang membuat. Harusnya tuli yang membuat buku, guru normal mempelajari bersama-sama supaya paham gitu. Kalau guru yang menciptakan belum tentu, iya kan? Nah sekarang berubah itu, Bisindo itu yang menciptakan anak-anak tunarungu sendiri, tuli ya. Itu setiap daerah itu beda-beda. Nah tapi sebagian besar itu sama. Contohnya yang abjad itu sama, di mana aja sama gitu. Kalau meskipun di luar negeri itu malah pakai sibi ya, satu tangan ya. Tapi bahasa isyarat itu sebenarnya gampang-gampang mudah, sulit, gampang-gampang sulit itu kalau kita lakukan terus menerus insya Allah bisa ya. Sering-sering komunikasi sama teman tuli ya. Teman tuli yang sudah bersekolah itu bisa menulis, bisa membaca. Mungkin ini pertanyaan buat Ibu Ya, baik. Tantangan terbesar pengguna bahasa isyarat di tempat umum. Pengguna bahasa isyarat di tempat umum, sepertinya belum ada ya. Di tempat umum, maksudnya di tempat umum? Kayak menggunakan bahasa isyarat di tempat umum gitu. Kayak komunikasi di tempat umum memakai bahasa isyarat. Bersama orang Ya, normal. tantangan terbesarnya. Nah, kan belum tentu orang umum pada umumnya mengerti bahasa isyarat kan? Itu hanya di kalangan sekolah, mungkin sekolah SLB dan komunitas tuli. Kebetulan kami pernah juga di komunitas tuli, termasuk Ibu Alupi ini pernah juga ada komunitas tuli namanya Genap. Iya, Genap. Itu jadi komunitas tuli itu selalu membuat contoh kata-kata kalimat kerja yang tadi kayak mencuci, menggosok itu dia persepsinya harus sama. Itu di Kota Bontang itu. Jadi Kota Bontang itu ya benar. Jadi belum tentu ya kata kerja yang di daerah lain tuh beda lagi, nggak sama gitu. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, jadi menggunakan bahasa isyarat itu memang susah ya Bu ya. Ya gampang-gampang susah. Ya, untuk mempelajarinya juga harus konsisten. Konsisten. Terus yang tunarungu ini hanya mau disamaratakan semua sikapnya, jadi tidak dibeda-bedakan. Nah, segitu saja teman-teman, semoga kalian bisa di podcast ini semoga kalian bisa belajar untuk terus menghargai seseorang maupun disabilitas maupun itu tidak, tetap kalian harus
menyamaratakan semua sikap. Nah, itu saja dari saya Maulidina Najwa Syarani dan Ibu Ibu Mira, serta Ibu Pak Lupi. Terima